Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Zara dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan membahas tugas risau emosional intelijen dengan dosen pengampu Bapak Karyadi SPDMM. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang pertama tentang konsep dasar kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau emotional quotient (EQ) adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Menurut Howard Gardner, 1983, terdapat 4 pokok utama dari kecerdasan emosional seseorang, yaitu yang pertama, mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri. Yang kedua, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain. Yang ketiga, mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional. Yang keempat, dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri. Dan perangkat diri. Fungsi-fungsi perangkat diri. Perangkat diri fisik atau zahir yang meliputi tangan, kaki, kepala, badan yang berfungsi sebagai wadah atau media bagi perangkat diri yang bersifat non-fisik seperti pikiran, emosi, penglihatan. Perangkat diri non-fisik atau mental yang terdiri dari kesadaran, pikiran, perasaan, atau emosi. Fungsi kesadaran diri. Fungsi kesadaran berlangsung sangat kompleks dan sangat sukar untuk dilukiskan dalam bentuk batasan yang tepat. Kesadaran psikologi, di mana makna kesadaran dimaksudkan berhubungan dengan kapasitas seseorang untuk mengenali kemampuannya dalam berpikir, berolahraga, berpersepsi, menggagas sesuatu, berangan-angan, dan memecahkan masalah. Kesadaran fisik, di mana makna kesadaran dimaksudkan berhubungan dengan kapasitas seseorang untuk mengadakan reaksi atas rangsang stimulus baik yang berasal dari dalam otaknya atau berasal dari luar tubuhnya. Fungsi perasaan. Perasaan adalah suatu keadaan atau peristiwa kejiwaan yang dialami manusia baik senang atau tidak senang dalam hubungannya dengan dirinya sendiri. Perasaan lebih erat hubungannya dengan pribadi seseorang yang berhubungan pula dengan gejala-gejala jiwa yang lain. Gejala perasaan tergantung pada yang pertama, kondisi jasmani. Misal, badan dalam keadaan sakit, perasaan mudah tersinggung daripada tubuh dalam keadaan sehat dan segar. Yang kedua, pembawaan. Ada orang yang pembawaan berperasaan halus, sebaliknya ada pula yang cenderung perasaannya kurang baik atau kurang peka. Yang ketiga, perasaan seseorang berkembang sejak ia mengalami sesuatu. Perasaan dan gejala-gejala kejasmanian. Gejala perasaan tidak berdiri sendiri, melainkan bersangkutan dengan gejala-gejala jiwa yang lain. Bahkan perasaan dengan keadaan tubuh ini memang tidak dapat. Tanggapan-tanggapan tubuh terhadap perasaan dengan berwujud mimik, gerak raman muka. Yang kedua, pantomimik, gerakan-gerakan anggota badan bagi orang bisu tuli, terdiri dari gerakan-gerakan yang termasuk mimik dan pantomimik. Yang ketiga, gejala pada tubuh, denyut jantung bertambah cepat dan biasanya wajah menjadi pusat. Macam-macam ungkapan perasaan. Fungsi pikiran. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna di antara semua makhluk yang telah Ia ciptakan. Salah satu kesempurnaan yang ada pada diri manusia adalah bahwa manusia diberikan pikiran agar dapat mengetahui sesuatu. Dengan pikiran pula, manusia diharapkan untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Bahkan dengan pikiran, manusia bisa mengkaji dan meneliti sebab, akibat, dan setiap peristiwa pada suatu semesta ini. Setiap manusia berpotensi untuk mengendalikan pikirannya. Sebab itu adalah hak penuh yang secara sistematis sudah diberikan Tuhan. Pikiran manusia sebenarnya terbagi menjadi 3 pikiran dan memiliki fungsi masing-masing dalam mengontrol diri manusia. 3 pikiran itu adalah yang pertama, pikiran sadar, yang kedua, pikiran bawah sadar, yang ketiga, pikiran tidak sadar. Baiklah, saya akan bahas satu-satu. Yang pertama tentang pikiran sadar. Pikiran sadar memiliki fungsi menerima informasi yang masuk pertama kali dari kelima panca indera kita, yaitu penglihatan, penciuman, perabaan, dan pendengaran.
Fungsi dari pikiran bawah sadar ini sangat banyak, diantaranya intuisi atau kepekaan, kepribadian, kebiasaan, imajinasi, kreativitas, memori jangka panjang, serta tingkat spiritual manusia dengan Tuhan berada di dalam pikiran ini. Pikiran tidak sadar memiliki fungsi mengontrol semua organ tubuh manusia yang digerakkan dari perintah pikiran bawah sadar. Emosi memiliki fungsi-fungsi vital bagi manusia. Emosi yang dialami manusia menjadikan manusia mampu menimbulkan respon berdasarkan informasi yang diterimanya. Seperti halnya, pikiran manusia memiliki kemampuan untuk menghasilkan gelombang energi yang luar biasa, maka emosi pun sangat kuat pengaruhnya. Kesimpulannya, kita sebagai manusia mempunyai banyak macam-macam emosi, dan kita sebagai manusia harus bisa mengontrol emosi itu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.